Ya, pemirsa kembali bersama saya Lugi Giarinsa dalam Dialog Publik. Hari ini kita membahas terkait dengan Tenun Donggala, kemudian bagaimana kemudian Tenun Donggala ini akan bersama kita tempatkan kembali menjadi identitas bangsa kita yang kita miliki di Sulawesi Tengah tentunya. Hari ini saya sudah hadir bersama dengan pengurus asosiasi dari Tenun Donggala, langsung ketuanya ada Bapak Imam, kemudian juga Kadis Perindak juga hadir bersama dengan kami untuk Provinsi Sulawesi Tengah tentunya. Kita berharap dan juga ada pengrajin, kemudian ada ketua adat desa dan ada kepala desa. Ini hari ini kita lengkap. Hari ini akan kita bahas, akan saya tanya satu persatu begitu, akan kita diskusi bagaimana kemudian Tenun Donggala ini akan kita bantu jaga dan kita lestarikan. Bersama kami nanti di segmen 2 akan kami buka di 0451 452 414 seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tadi saya baru saja ngobrol sama Pak Kadis begitu terkait bagaimana memang kondisi memang seperti yang kita bahas tadi, kondisinya memang ya, cukup memprihatinkan begitu untuk jenis tertentu dari Tenun Donggala ini sendiri. Saya akan kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau misalnya kondisinya seperti ini lalu kemudian jangkauan pemasarannya seperti apa akan kita perluas begitu melihat kondisi yang memang cukup payah misalnya. Iya, makasih Mbak Lunggi ya. Jadi kami di Perindak terutama di UPT UP2IPK saya sampaikan tadi sudah bekerja sama dengan Dekranas membuat store-store yang di pusat tempat-tempat yang primer kira-kira begitu, di bandara ada. Ya. Nah, di Dekranas itu di bandara ada. Betul. Jadi dengan kondisi seperti ini di mana orang tidak lagi ke bandara, jadi memang store kami akhirnya kami jadi ada alternatif lain. Jadi kami harus menjual itu mungkin dengan cara online. Nah, jadi membuat bagaimana skema yang baik dalam hal pemasaran online-nya. Nah, tentu kalau pemasaran online barang harus ada. Iya. Barang harus ada, kemudian contoh-contoh yang mau dipasarkan itu harus ada. Ya kami lagi membuat modelnya, tapi sebelum kami buat sampai dengan pemasaran online itu, kami juga ingin menambah value added dari barang Tenun Donggala ini. Jadi nggak harus out of the box gitu. Yeah. Jadi jangan cuman yang tenun biasa saja. Nah, jangan hanya yang dengan pola-pola yang lama saja barangkali. Kami tambahkan added value-nya. Sekarang kami menggunakan pewarna alami. Nah, jadi tadinya menggunakan pewarna kimiawi yang mungkin ada yang pernah dengar dia ada yang luntur, ada yang tidak luntur gitu. Sekarang sudah di Dekranas sudah sempat juga diberikan pelatihan untuk tidak luntur lagi gitu. Mungkin mudah-mudahan di pengrajin sudah menerapkan itu. Terus sekarang ditambah lagi kami menggunakan pewarna alami yang bersumber dari sumber alam kita sendiri gitu. Baik. Di Lorelindu, pokoknya di hutan-hutan kita lah yang daripada kayu atau daun itu terbuang, kami masak bersama ramuan-ramuan yang sudah biasa digunakan, kemudian menghasilkan warna-warna yang alami gitu. Dan itu secara added value produk itu harganya akan lebih baik dibandingkan yang biasanya tentunya. Baik. Artinya memang ada inovasi-inovasi yang ya, sudah kira-kira itu inovasi, tapi inovasi yang kita miliki sendiri gitu loh. Ya, baik, dari dari daerah kearifan lokal kita Betul. sendiri gitu. Jadi kalau terus tambah lagi kita punya keistimewaan, kita punya cagar biosfer Lorelindu. Karena kita menggunakan sumbernya dari cagar biosfer Lorelindu, kita berhak menggunakan cap bahwa produk itu merupakan produk cagar biosfer dari pewarna alami itu. Gitu. Ya misalnya contohnya seperti ini. Baik, kita contohnya. ada kemasan begini ini yang dibina oleh Dekranas. Ya, boleh di zoom in mungkin pemirsa ini adalah. Ini nanti kalau misalnya menggunakan cagar biosfer Lorelindu ini bisa diberikan cap cagar biosfer Lorelindu gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah salah satu produk dengan pewarna alami. Ya, tenunnya tetap seperti Tenun Donggala. Oh, baik. Jadi tenunnya tetap ada tapi pewarnanya alami. Jadi tidak akan luntur benangnya gitu. benang pewarna alami. Oh, luar biasa. Baik. Ya, ini warnanya kan lebih lebih soft gitu. Lebih soft ya, lebih terlihat begitu rasanya
alami gitu, Iya, terlihat gitu ya Pak dari Kadis ya. dari kain, dari daun dan Baik, telur luar lilin dan biasa. Itu sebagainya. adalah salah satu inovasi. Kita masih akan membahas terkait itu, Pak Imam juga bersama kita, tapi saya akan menyapa dulu. Ini ada pengrajin juga yang hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Enis. Ibu Enis adalah pengrajin tenun donggala dari Desa Watu Sampu. Ibu Enis? Ya, selamat sore Ibu Enis. Ibu Enis saat ini memang berada di juga di studio TVRI, tapi berada di ruangan yang berbeda. Memang kami memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan begitu. Apa kabar Ibu Enis hari ini, sehat Bu? Ya, sehat. Alhamdulillah Iya, sehat. baik. Sudah berapa lama Ibu Enis menjadi pengrajin tenun donggala? Sudah 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun. Wah, artinya Ibu Enis dari umur berapa pada saat itu? Mulai dari SMP kelas SMP. 1. Baik. Kenapa Ibu Enis dari SMP itu kemudian memilih untuk menjadi pengrajin tenun bahkan sampai sekarang? Karena itu orang tua yang dulu yang pintar bertenun, jadi anaknya ya harus bisa juga. Turun-temurun begitu? Iya. Baik. Ibu Enis, kalau untuk Watu Sampu sendiri hingga saat ini ada berapa pengrajin yang masih aktif begitu di sana? Oh, yang sudah kurang, Bu. Kurang sudah. Ibu Enis, itu hama itu berarti ada sesuatu yang memang benar terjadi begitu di sana Ibu Enis ya? Iya. Artinya memang sudah sangat berkurang jauh dari sebelumnya. Iya, kalau dulu banyak, Bu. Tapi sekarang ini aduh. Angkanya bisa disebutkan kalau dulu ada berapa, sekarang ada berapa? Kira-kira aja, Bu Enis. Tinggal satu yang jalan. Tinggal satu? Iya. Saat ini artinya tinggal Ibu Enis aja? Bukan, ada yang teman juga. Baik, artinya Ibu Enis juga saat ini sudah tidak aktif menenun lagi? Alatnya belum. Karena belum pandemi? banyak. Iya. Oh, karena Bahannya, COVID-19 ya. ini, karena corona ya Bu Enis ya? Jadi macet dulu untuk sekarang. Baik, Bu Enis, kalau misalnya biasanya Bu Enis ngobrol-ngobrol begitu sama para pengrajin yang lain, apa yang membuat Upahnya juga, benangnya mahal. Ya, apakah sulit? ya untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini penjualannya, sangat iya. sulit. Baik, Kalau dulu ya laku, tapi sekarang agak macet. agak macet ya. Terakhir kali Ibu Enis mendapatkan penghasilan dari Aduh, sudah lama, Bu. sudah Nggak lama. tahu lagi. Baik, baik Ibu Enis. Terima kasih Bu Enis. Nanti saya akan kembali lagi kepada Anda. Kita dulu sama saudara-saudara kita dari Donggala, Ketua Adat Desa Towale dan Kepala Desa Towale, Bapak Muhammad Suban dan juga Pak Umar. Selamat malam. Malam. Ya, Assalamualaikum Pak Suban dan juga Pak Umar. Waalaikumsalam. Baik. Mohon maaf, saya ke Pak Suban dulu sebagai Kepala Desa. Pak Suban. Ya, Pak Suban, apa kabar Pak Suban? Baik ya? Baik, Pak Suban terkait dengan Desa Towale yang juga merupakan, walaupun memang belum diresmikan begitu, tapi memang saat ini kita tahu ada banyak sekali penenun di sana. Ada berapa banyak sekarang saat ini? Yang kemarin kita SK-kan itu sekitar 174 pengrajin. 174. Yang terbagi dari 4 dusun yang ada di Towale. Dari 4 dusun, baik. Kemudian saat ini ada perubahan jumlah? Masih tetap 174. Masih tetap sampai saat ini. Karena kemarin yang kita SK-kan itu masih tetap yang jumlah 174 orang. Baik. Kemudian Pak Suban, bagaimana kondisinya? Apakah masih aktif terus menenun begitu setiap hari? Atau hanya menunggu misalnya ada yang pesan baru kemudian buat? Seperti apa di sana Pak Suban? Bisa diceritakan? Alhamdulillah sampai saat ini pengrajinnya tetap produksi karena pesanan itu dari luar kota maupun dari provinsi lain ada yang pesan ke Towale. Ya. Baik. Jadi berjalan terus begitu ya? Pak Suban? Iya. Baik. Saya mau ke sampai Pak. saat ini, Bu. Ya, saya mau ke Pak Umar. Pak Umar adalah Ketua Adat Desa Towale. Baik. Baik, Pak Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Iya, Bu.
Baik, Pak Umar, kita tahu bahwa kebanyakan dari penenun memang cukup turun-temurun begitu ya Pak Umar. Bagaimana kemudian mempertahankan semangat mereka di sana? Apakah mereka tidak perlu diajak-ajak, mereka semuanya bersemangat untuk menjadi tenun donggala, atau harus ada apa ya, ajakan begitu? Begini Bu, setiap kami kepada Ya, selalu mengunjungi kegiatan mereka setiap harinya Bu. baik. Artinya mereka tetap Ya, semangat terus begitu untuk tenun di sana ya, Pak Umar. semangat Bu. Baik, baik. Terima kasih Pak Umar. Dan Pak Suban, saya masih akan bergabung lagi bersama dengan Anda. Kita kembali ke studio dulu bersama dengan Pak Imam. Pak Imam, ini terlihat ada perbedaan nih ya. Ada dari Watu Sampu yang tadinya banyak sekali, tiba-tiba tinggal satu yang masih aktif. Ya. Artinya ini memang mencerminkan bahwa memang benar cukup lesu begitu, tapi tidak terjadi di semua daerah. Artinya memang masih ada harapan begitu. Nah, seperti program apa yang akan dilakukan oleh asosiasi sendiri untuk hal ini? Ya, sudah sampaikan tadi kalau tenun gedokan itu kan di Toala itu kan tenun gedokan, tenun tradisional itu. Jadi dia tidak terhantam modernisasi itu, gempuran produk lokal. Baik. ATBM ini yang ada di Kota Palu. Bomba ya? Iya, bomba itu yang dihantam produk itu. Jadi sekarang produk ATBM ini, bomba ini, dia bertarung di pasar bebas, pasarnya dia. Jadi tidak akan hidup, akan mati. Baik. Apa yang bisa dilakukan untuk itu? Hak cipta misalnya mungkin? Bukan, jadi simpel saja dia. Jadi binaan, kita bina dulu mereka untuk siap sentra-sentranya bisa berproduksi. Terus kita berikan pasar itu. Pasar itu ada dua macam, pasar bebas yang besar, terus ada yang kecil yang dibuat Pemda seperti pengadaan bahan baju untuk PNS itu. Itu diintervensi bahwa berikan mereka pasar itu. Jangan mereka sekarang diberikan juga pasar itu melalui surat rekomendasi untuk pemakaian itu. Tapi letakkan di pasar bebas. Jadi ngambilnya mereka di pasar bebas. Jadi yang diuntungkan itu tidak secara langsung. Iya, tidak ke UKM-nya. Jadi pasar itu yang diharapkan diintervensi pemerintah, diproteksi bahwa pasar itu yang diberikan pada mereka. Ini produk budaya, jadi mesti ada intervensi dari pemerintah. Ya, jadi pasarnya yang jelas. Jadi mereka dibina untuk produk pasarnya diberikan. Iya kan? Kalau pengadaan kantor misalnya seperti itu atau langsung kepada pengrajin, langsung ke UKM-nya, ya kan? Nanti kalau kurang mungkin lain bolehlah, utamakan dia dulu. Betul. Itu kan belum ada arahan ke situ kan, intervensi ke situ belum ada. Jadi pasarnya sekarang dia bertarung di pasar bebas. Bertarung dia sendiri begitu. Iya, tidak mampu dia. Ya. Biarpun kualitasnya itu nomor 1 bomba ini produk di sini, dengan yang dari luar itu tetap kalah. Jadi ada sebagian yang bilang bahwa kita harus memang tingkatkan kualitas kita. Memang sekarang pasar akan begini. Ya, kita harus berani bertarung meningkatkan kualitas kita. Tapi tidak, untuk saya produk budaya tidak seperti itu. Tidak seperti dia itu. Biar dia kualitas nomor 1 tetap juga kalah. Dia bayangkan misalnya 100.000 satu. Dari sana itu 103 sudah jahitan, malah sudah jadi baju. Apa? Ya lama-lama akan mati. Jadi pasar ini harus betul-betul dilihat, berikan mereka dengan intervensi pemerintah. Kan itu pasar ini. Kalau pasar besar ini kan, itu kan tidak bisa ditutup kerannya kan. Jadi dia Jadi kita mau minimalisir lah. Jadi seperti ada pagar budaya kita berikan sama mereka. Artinya kalau misalnya kita mau mengidentifikasi masalah kita begitu ya, Pak Imam. Betul. Masalahnya apakah memang cuman itu saja? Masalah lainnya pembinaannya begini. Pembinaannya jadi sekarang begini kan. Pembinaannya selama ini pola pembinaannya juga harus dirubah. Jadi sekarang ini misalnya stakeholder datang sendiri ke kampung. Kasih sendiri, pulang, sudah selesai acara, selesai kegiatan pulang. Terus yang melestarikan itu tidak ditanya siapa. Yang diberi pertanggung jawab untuk lestarinya barang ini. Evaluasi juga nggak ada. Jadi selamaan begitu. Jadi biasanya pelatihannya di Banawa, bantuan mesinnya di Wani, kacau. Jadi sekarang ini tidak ada nampak wajah pertenunan itu seperti apa kita tidak bisa lihat. Kita bisa lihat yang dari rumah ke rumah itu saja. Jadi miris. Membawa tamu seperti apa? Kau tidak seperti di Lombok,
di NTB, Iya. syarat asik menenun, kita bisa selfie di situ ke situ, bukan saja mau beli tenun, tapi bisa ngopi, cari-cari pengetahuan, literasi anak-anak SMA, SMP. Artinya bukan hanya tenun donggala juga. Iya, Kalau sudah betul. seperti itu artinya pariwisata kita juga bahkan akan Jadi terbantu. keinginan konsep kita ini untuk mensosialisasikan bahwa program satu wilayah seperti ini kita rekomendasikan kalau di Donggala itu Tuale, karena mengingat potnya banyak sekali. Jadi juga tempatnya strategis di tengah-tengah, di bawah Nao Tengah. Jadi itu yang kita harapkan, konsep itu bisa kita semua stakeholder ini nanti asosiasi fasilitasi. Jadi mengajak semua melihat ke situ. Kita dulu di situ wilayah itu kita kerjakan bersama-sama gotong royong supaya begitu kerja tenun itu menjadi percontohan bahwa desa-desa sebelahnya juga punya nama. Jadi itu nanti kita akan berkembang jadi wajah pertenunan kita terangkat. Seperti Saupan Tanu itu yang kita harapkan bisa di pinggir-pinggir jalan tiap desa. Jadi tamu bisa ada juga butik-butik kan rame, ada slogan pintu lestarikanlah tenun tradisional. Sekarang kan yang ada ke baliho-baliho apa itu? Tidak pernah berpikir bahwa ada baliho, satu baliho selamat datang Anda memasuki desa tenun. Itu menjadi motivasi bagi masyarakat, ada promosi besar. Iya, Kita harus produksi harus banyak ini. Baik. Nah, tamu-tamu semua tamu diarahkan ke situ, desa tenun itu. Tamunya Pemda atau siapa saja, coba arahkan ke situ supaya itu berkembang itu desa. Baik. Supaya wajah tenun Donggala ini miris. Saya lihat pemasarannya begini kan, ibu-ibu menenun seperti di Tuale kan, satu begitu sudah langsung dibawa ke Palu bersama produk-produknya, sagu apa semua tuh naik ojek ke sana dikempit di sini, dikekek sini. Begitu dijual di Palu di sini tawar satu tanah pergi ke sana lagi, pergi ke sana ditawar lagi. Kenapa tidak? Ini berlian loh. Tenun Donggala ini berlian menjadi berlian nanti. Kehilangan Kenapa tidak kita panggil itu pembelinya di sana? Iya. Kita datangkan pembeli di sana supaya dia taraf anunya sini. Baik. Tenun Donggala ini namanya sampai go internasional, tapi miris seperti itu yang terjadi. Iya, itu yang Kita harus melihat jeli begitu. Baik. Jadi ini ini tuh dikempit di sini dengan sagunya apa di pasar. Kan tidak menghormati ini. Saya sangat ini saya. Maksud saya pembelinya itu kita ajak ke sana. Iya. Melihat orang menenun, terus ini produknya ada. Nah, di situ yang kita usahakan nanti menjadi desa tenun, fasilitas-fasilitas itu untuk penunjang untuk membuat suatu desa tenun itu harus ada. Betul. Seperti sekolah pelatihan tenun, pencelupan, semua kan. Baik. Itu. Artinya itu juga ini adalah masalah-masalah yang diharapkan oleh Pak Imam kemudian akan begitu ke depannya. Iya.